Di antara medan perang yang paling ditakuti dalam sejarah, tak ada yang sebrutal dan sekejam Rusia. Negeri yang luas ini bukan hanya sekadar wilayah di peta, tetapi juga arena pertarungan yang telah menelan banyak pasukan, dari prajurit berkuda Mongol hingga pasukan lapis baja Nazi. Musim dinginnya yang membekukan, padang luasnya yang tak berujung, serta hutan dan rawa-rawa yang tak kenal belas kasihan, menjadikan Rusia lebih dari sekadar lawan. Ia adalah hukuman bagi mereka yang berani menginjakan kaki tanpa persiapan. Sejarah telah membuktikan bahwa tak ada tentara yang bisa menaklukkan negeri ini tanpa membayar harga yang mahal. Napoleon dan Hitler adalah dua dari sekian banyak pemimpin yang melihat Rusia sebagai medan perang, hanya untuk menyaksikan pasukan mereka tersapu oleh dingin yang menggigit dan peperangan yang tiada akhir. Karena lebih dari sekadar pertempuran melawan manusia, bertarung di Rusia berarti berperang melawan alam itu sendiri. Dengan luas lebih dari 17 juta kilometer persegi, Rusia adalah negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah daratan yang mencakup dua benua, yaitu Eropa dan Asia dan 11 zona waktu. Ukuran ini berarti bahwa setiap pasukan yang hendak melakukan penyerangan harus melintasi jarak yang sangat jauh dan seringkali harus melalui medan sulit dan tidak kenal ampun untuk mencapai tujuan strategis utama. Selain musim dinginnya yang ekstrim, Rusia juga mengalami musim lumpur yang berbeda, yang dikenal sebagai Rasputitsa, yang terjadi pada musim semi dan musim gugur. Selama periode ini, salju yang mencair dan hujan lebat mengubah jalan dan ladang yang tidak beraspal menjadi rawa-rawa, membuat perjalanan menjadi sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk dilalui kendaraan dan pasukan. Rasputitsa telah berulang kali menghambat operasi militer di Rusia, memperlambat kemajuan pasukan penyerang, dan menciptakan mimpi buruk logistik. Pada akhirnya, kombinasi dari luas wilayah, medan yang beragam, dan iklim yang keras menciptakan serangkaian tantangan unik bagi pasukan penyerang sepanjang sejarah. Faktor-faktor geografis dan iklim ini telah bekerja sama dengan pasukan bertahan Rusia, memungkinkan mereka untuk menggunakan berbagai strategi pertahanan, seperti taktik bumi hangus yang melibatkan penghancuran tanaman, prasarana, dan sumber daya untuk menghalangi musuh untuk maju. Akibatnya, Rusia mendapatkan reputasi yang memang layak sebagai medan perang, di mana kekuatan alam dapat sama mematikannya dengan musuh manapun di medan perang. Bahkan, dua kekuatan militer paling tangguh di dunia, Napoleon Bonaparte dan Adolf Hitler, harus merasakan sendiri betapa kejamnya geografis dan jenderal musim dingin Rusia yang menggagalkan invasi mereka. Pada tahun 1812, Napoleon Bonaparte, sang kaisar Prancis yang tidak terkalahkan, memimpin pasukan besar bernama Grande Army. Ini adalah pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan di Eropa saat itu untuk menaklukkan sebuah kawasan yang saat ini bernama Rusia. Dengan lebih dari 600.000 tentara, pasukan ini adalah kekuatan yang benar-benar multinasional dengan tentara dari Prancis, Polandia, Italia, negara-negara bagian Jerman, Austria, dan berbagai negara lainnya. Dengan jumlah pasukan yang sangat besar ini, Napoleon yakin bahwa dirinya akan meraih kemenangan dengan mudah, tanpa dia sadari bahwa tentara paling berbahaya dari Rusia adalah musim dingin yang sangat ekstrim. Musim dingin di Rusia bukanlah sekadar musim, melainkan sebuah kekuatan alam yang brutal dan tidak kenal ampun. Suhu yang bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius, badai salju yang menyilaukan, ditambah dengan medan yang tertutup oleh es, adalah pasukan diam-diam yang sangat berbahaya. Saat pasukan Napoleon memasuki Rusia, musim panas yang terik mulai berganti menjadi musim gugur yang dingin. Hujan lebat segera mengubah jalan menjadi lumpur yang sukar dilewati, yang kemudian menghambat pergerakan pasukan dan logistik. Di sisi lain, saat Grande Army menyeberangi Sungai Neman dan memasuki wilayah Rusia, mereka menghadapi jenis musuh yang berbeda dari yang pernah mereka temui sebelumnya. Alih-alih terlibat dalam pertempuran yang menentukan, tentara Rusia justru mundur lebih dalam dan menggunakan taktik bumi hangus saat mereka pergi. Mereka membakar desa dan kota-kota dengan tujuan memusnahkan sumber daya dan pasokan tentara Prancis. Maka,
saat pasukan Prancis bergerak maju, mereka menemukan pemandangan kehancuran. Desa dan kota telah dibakar, tanaman dihancurkan, dan ternak diusir. Penduduk setempat yang didorong oleh rasa patriotik dan ketakutan akan musuh, berpartisipasi penuh semangat dalam kebijakan bumi hangus. Mereka memilih membakar rumah dan harta benda mereka sendiri daripada membiarkannya jatuh ke tangan Prancis. Pada tanggal 14 September 1812, Napoleon berhasil memasuki kota Moskow. Namun yang mengejutkan, dia menemukan kota itu hampir sepi. Sebagian besar penduduk telah melarikan diri dan membakar kota itu untuk mencegah pasukan Prancis mendapatkan tempat berlindung atau perbekalan. Kebakaran yang berkobar selama beberapa hari menghancurkan sebagian besar Moskow, membuat Grande Army kehilangan tempat tinggal dan perbekalan yang berharga. Dalam kondisi itu, Napoleon segera menemukan dirinya dalam posisi yang sangat genting. Dengan pasukannya yang terkuras dan jalur pasokannya yang sangat terbebani, dia terjebak di kota yang telah hancur, dengan musim dingin Rusia yang brutal mendekat dengan cepat. Napoleon yang berharap bahwa perebutan Moskow akan memaksa Tsar Alexander I untuk bernegosiasi untuk perdamaian, tetap berada di kota itu selama 5 minggu, dan dengan sia-sia menunggu tawaran penyerahan diri yang tidak pernah datang. Dengan pasukannya yang terkuras dan persediaan yang menipis, Napoleon akhirnya terpaksa memerintahkan mundur dari Moskow pada tanggal 19 Oktober tahun 1812. Mundurnya Napoleon dari Moskow dengan cepat berubah menjadi bencana besar. Musim dingin Rusia dengan suhu yang sangat rendah dan badai salju yang hampir tidak ada jeda mendatangkan petaka pada Grande Army. Tentara yang sudah kelelahan dan kekurangan gizi akibat pertempuran dan kekurangan perbekalan kini menghadapi musuh yang bahkan lebih tangguh. Ribuan orang meninggal karena kedinginan, kelaparan, dan penyakit, sementara yang lain menyerah pada keputusasaan dan desersi. Salah satu episode paling tragis dari mundurnya terjadi pada akhir November, ketika Grande Army mencapai Sungai Berezina. Saat menyeberangi sungai yang membeku, tentara Prancis diserang oleh pasukan Rusia, mengakibatkan ribuan korban dan hilangnya sebagian besar peralatan dan perbekalan yang tersisa. Pada Desember 1812, sisa-sisa Grande Army yang hancur tertatih-tatih keluar dari Rusia. Dan dari 600.000 tentara yang memulai invasi, hanya sekitar 100.000 yang berhasil melarikan diri. Invasi naas ke Rusia menandai titik balik dalam perang Napoleon. Dia dianggap telah melemahkan militer Prancis secara signifikan, baik dari segi tenaga kerja maupun sumber daya. Bencana tersebut mendorong musuh-musuh Napoleon membentuk koalisi ke-6, sebuah aliansi kekuatan besar yang bertekad untuk mengakhiri kekuasaannya. Pada tahun-tahun berikutnya, pasukan koalisi yang didukung oleh kebangkitan nasionalisme di seluruh Eropa secara bertahap mendorong pasukan Prancis kembali ke Prancis. Pada tahun 1814, Paris direbut dan Napoleon dipaksa untuk turun takhta. Lebih dari seabad kemudian, sejarah brutal kembali terulang. Pada tahun 1814, Hitler, pemimpin Nazi Jerman, melancarkan Operasi Barbarossa, sebuah invasi besar-besaran untuk menaklukkan tanah Rusia. Jerman seolah tidak pernah belajar dari kekalahan yang dialami oleh Prancis, sehingga dengan kekuatan militer yang modern dan taktik yang menakutkan, Hitler sangat yakin bahwa dirinya dapat menaklukkan Rusia dalam waktu singkat. Awalnya, pasukan Jerman berhasil meraih kemenangan cepat dan merebut wilayah yang cukup luas. Dalam kondisi ini, pemerintah Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin segera menerapkan kebijakan bumi hangus dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stalin membongkar pabrik-pabrik dan memindahkannya ke wilayah timur. Dia juga menghancurkan tanaman, meledakkan tambang, jembatan, membakar dan menyingkirkan persediaan makanan. Tujuannya jelas, yaitu untuk merampas sumber daya apapun dari tentara Jerman yang bergerak maju, yang dapat membantu upaya mereka. Penerapan kebijakan bumi hangus ini dipimpin oleh Dewan Evakuasi Negara yang dibentuk pada tanggal 24 Juni tahun 1941 atau hanya 2 hari setelah invasi Nazi.
Dewan ini diberi wewenang yang luas untuk mengomando pemindahan industri, prasarana, dan penduduk dari jalur kemajuan Jerman. Kala itu, jutaan orang dievakuasi ke wilayah timur, dan seringkali hanya dengan sedikit pemberitahuan. Sementara pabrik-pabrik dan peralatan yang dibongkar itu dikirim dengan kereta api ke Ural, Siberia, dan Asia Tengah. Kebijakan bumi hangus dilaksanakan dengan kejam dan cermat. Kala itu, polisi rahasia Soviet memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa perintah dipatuhi dan mereka yang menolak atau mencoba menyabot upaya itu ditangani dengan keras. Kehancuran itu tidak terbatas pada aset material, namun juga meluas ke warisan budaya dan sejarah. Museum, perpustakaan, dan gereja-gereja dijarah atau dihancurkan, dan harta budaya yang tidak terhitung jumlahnya hilang atau dicuri. Salah satu contoh paling dramatis dari kebijakan bumi hangus selama Perang Dunia II adalah penghancuran bendungan Dnieper di Ukraina. Bendungan ini, yang merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia pada kala itu, diledakkan oleh tentara merah yang mundur pada tanggal 18 Agustus 1941 untuk mencegahnya jatuh ke tangan Jerman. Banjir yang dihasilkan oleh bendungan menyapu desa-desa hilir dan menyebabkan ribuan korban di antara penduduk sipil serta di antara tentara Soviet dan Jerman. Penghancuran bendungan Dnieper melambangkan sejauh mana pemerintah Soviet bersedia untuk menggunakan bumi hangus dalam perjuangan melawan penjajah Nazi. Tidak ada yang dianggap terlalu sakral atau terlalu berharga untuk dikorbankan dalam nama menghalangi kemajuan musuh. Kebijakan itu dirancang untuk menimbulkan kesulitan maksimum pada pasukan Jerman, memperlambat kemajuan mereka, dan memberi waktu bagi tentara merah untuk berkumpul kembali dan memasang pertahanan yang lebih efektif. Saat tentara Jerman menembus lebih dalam ke Uni Soviet, mereka menghadapi realitas suram dari kebijakan bumi hangus. Jalur pasokan yang sangat terbebani, penduduk setempat yang tidak mau bekerja sama, dan kelangkaan perbekalan yang terus-menerus mulai berdampak pada moral dan efektivitas tempur Jerman. Dan tentu saja, musim dingin Rusia yang tidak kenal ampun, yang telah menghancurkan begitu banyak tentara penyerang di masa lalu, memperburuk masalah bagi pasukan Jerman yang tidak siap untuk kondisi kutub. Ketika musim dingin tiba, mesin perang Nazi yang perkasa mulai lumpuh. Tank-tank mereka mulai macet di lumpur dan salju, senjata-senjata membeku, dan para prajurit menderita radang dingin. Di saat yang bersamaan, serangan balasan tentara merah yang gigih dikombinasikan dengan kondisi musim dingin yang brutal memaksa pasukan Jerman untuk mundur. Pertempuran Stalingrad, salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah, menjadi titik balik bagi Jerman. Kekalahan di Stalingrad menandai awal dari runtuhnya kekuatan Nazi di front timur. Kemenangan tentara merah di Stalingrad menghancurkan mitos tentara Nazi yang tidak terkalahkan dan membangkitkan semangat perlawanan di seluruh Eropa. Musim dingin, Rusia telah membuktikan dirinya sebagai senjata rahasia yang mematikan. Ia telah menggagalkan ambisi dua kekuatan militer terhebat di dunia, Napoleon dan Hitler, dan menunjukkan kepada dunia betapa kejamnya medan perang Rusia. Namun, Rusia bukan hanya negara yang ditakuti karena kehebatan sejarahnya sebagai medan perang. Dalam beberapa dekade terakhir, negara ini telah mengalami kebangkitan militer yang signifikan, membangun kembali dan memodernisasi angkatan bersenjatanya setelah periode penurunan pasca Soviet. Kebangkitan ini yang didorong oleh rasa warisan sejarah yang kuat, tekad untuk mendapatkan kembali status kekuatan besar, dan komitmen yang cukup besar untuk pengeluaran pertahanan telah mengubah Rusia menjadi kekuatan militer yang tangguh. Saat ini, Rusia memiliki salah satu militer terbesar dan terkuat di dunia yang dilengkapi dengan persenjataan canggih, termasuk senjata nuklir, rudal hipersonik, sistem peperangan elektronik, dan kemampuan perang dunia maya. Kebangkitan militer Rusia sebagian besar didorong oleh persepsi ancaman yang berkembang, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan NATO. Perluasan NATO ke arah timur setelah berakhirnya Perang Dingin, termasuk masuknya bekas Republik Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa, telah dipandang oleh Rusia sebagai ancaman keamanan yang mendasar. Kepemimpinan Rusia telah menyatakan keprihatinannya tentang pengepungan NATO
dan potensi penempatan infrastruktur militer aliansi lebih dekat ke perbatasan Rusia. Selain itu, intervensi militer pimpinan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia, seperti di Kosovo, Irak, dan Libya, telah memperkuat keyakinan Rusia bahwa Amerika Serikat berusaha untuk memaksakan kehendaknya secara sepihak dan melemahkan peran Rusia dalam urusan internasional. Persepsi ancaman ini telah memicu kembalinya pola pikir persaingan kekuatan besar di Moskow dengan penekanan pada pembangunan militer sebagai sarana untuk melawan pengaruh NATO dan Amerika Serikat.